kadang kalau kita deket sama orang, kita jadinya ngerasa ayo udah deket, kita we take it for granted. Jadi ngomong bercanda ngasal. Sekarang lagi bercanda, itu bahaya kan sebenarnya. Jangan berbalik jangan bersembunyi dari kesalahan dengan bercanda. Cuman bercanda kok Jangan cuma bercanda. Es teh manis tuh. Jadi karena kita syuting dan biasalah kejadian-kejadian kayak HT bocor gitu-gitu kan. Kayak 10 menit sebelum meditasinya selesai, alarm aku bunyi kenceng banget, aku malu. Aku langsung kayak, ya ampun aku pengen keluar dari kamar ini. Gitu. Sangat mengganggu. Bener lagi bersih, tot. Oke. Ada Pak De Hoyer dari atas Sino. Ada apa? Pak De Hoyer. Oh, udah Pak De. Ada Pak De-nya keluar dari layar Sino. Beb, Pak De Hoyer, sakaratul maut. Film tau. Ayo pulang-pulang Banyuwangi nih. Duh, boleh kebetulan. Kenapa lampunya tuh putih ya? Kadang tuh kayak bikin bleketek. Iya gak sih? Berarti anakan apa? Warm Kuning, ya? yang warm. Oh gitu. Nah, Editor selalu mendengar. kamu terbaik. Karena pas Editor lihat banget hasilnya ya. kamu lihat nggak? Buset, kayak kalau berminyak banget kelihatan. Gemu kuning aja lampunya. Aduh, Langsung editor mendengar apa yang diminta oleh Kes. kalian terbaik. Luar biasa. Terbaik, love buat editor. Sudah kan? Sudah. Teman seru CGV, selamat datang di CGV. Ngobrol seru bareng Kes dari film yang gua nggak kelar nonton trailernya. Beneran. Karena apa tuh? Karena ya udah ini mas serem, udah lah nggak usah lah. Nggak usah diterusin, beneran serem banget. aja. Seriusan. Kes dari film Sorop. Kamu nggak gitu ke semua film kan? Enggak beneran. Bisa dibuktikan oleh di YouTube channel kita yang subscribernya menuju 1 juta. Subscriber. Aku bangga. Hah? Oh ya biar baru 200.000 sebenarnya. Lumayan loh 200.000. Iya menuju 1 juta masih jauh. Tetap menuju. Tetap menuju. Tetap. Teman-temanku, thank you for being here. Terima kasih atas kerja keras kalian di film yang saya nggak kelar ini nonton trailernya beneran. Tak kenal maka kata sayang, kenalkan gue host magang, nama gue Jo Maitimu. Di sebelah kiri gue sudah ada Hana Malasan. berperan sebagai Hanif. Betul. Dan Yasamin Jasam. berperan sebagai Isti. Betul. Oke, Isti dan Hanif. Seperti kan kita udah sering ngobrol loh, kita berdua teman seru CGV juga udah tahu nih kayaknya gue udah sering interview Hana dan Yayas. Jadi Yayas dan Hana tahu kalau CGV itu berbeda dengan bioskop sebelah dan media mainstream yang sebentar lagi akan ngobrol sama kalian mungkin. Pertanyaan kita nggak pernah template. Jadi pertanyaan mind bowling kita yang pertama adalah Main bowling. Main bowling. Main bowling. Hah? Mind blowing. Mind blowing kita yang pertama adalah keluarkan HP-nya, aku mau lihat Spotify rap kalian. Itulah pertanyaan main enggak. Ya Ya, handphone ampun. aku lagi di charge. Tuh. Boleh nggak aku melihat Spotify Kurang rap? mind blowing. Oh kurang ya. Ya udah. Mind blowing Spotify. gitu. Oke. Ntar tunggu Mau lihat postingan aja beneran. Spotify. Nah, nunggu postingan nanti lihat aja di Instagram kami berdua Hana Malasan dan @Yasamin Jasam. Wih, bagus. Editor plug di sini Instagramnya mereka berdua. Tapi ya udah, aku ganti aja. Kita ngomongin Sorop, kan banyak lokasi-lokasi di mana kakek-kakek yang digantung itu aku nggak tahu ya siapa ya. Maaf ya. Itu diperankan oleh Om Egy. Om Egy. Wow, Egy Fadli. Fadli. Seorang aktor watak yang sudah tidak asing lagi. Betul. Betul. Itu amazingnya kan, make-up itu nggak ngerubah mukanya. Iya. Tapi pada saat kita nonton, kita bahkan nggak kalau itu Om Egy yang Iya benar. mainin. Makanya Luar biasa. ini kayak Om Egy tapi bukan. Tahu deh ntar aja tanya. Ini. Benar Om Egy. Banyak kan ruangan kan, banyak set lah kalian ya. Betul. Pertanyaan mind blowingku adalah Apa itu? kalian harus pilih satu set, Iya. di mana aja terserah di film Sorop ini, satu set yang kalau terpaksa harus hidup dan tinggal di situ, di manakah? Waduh. Setnya. Ayo. Terpaksa harus hidup ini sebagai Hana ya? Sebagai iya. Hana dan sebagai Yayas. Waduh. Ya udah, set rumah kita di awal aja lah Mbak. Itu tapi kan set di kamar rumah kan maksudnya mau yang mana Apa kan? di mana aja di Sorop? Di mana aja di Sorop? Oh, di mana aja di Sorop. Yayas rumah.
Ya rumah kita yang di Surabaya. Rumah kita yang kita berdua aja. Yang kita berdua aja. Sebelum kalian menemui semua ini ya. Betul, lebih baik di situ. Betul. Di situ ya, itulah pertanyaan saya. Yang sangat main bowling. Yang sangat Kayaknya main tadi kita bowling. ketangkap ya mukanya Hana kaget. Wah, harus di situ. Ini masalahnya kalau kita milih satu ruangan tetap berkaitan dengan satu rumah. Jadi kita kayak Gak mau gitu. Kalau ruangan di rumah itu lebih baik gak usah. Ya. Jadi mendingan rumah awal di Pulang Surabaya aja ya. ya. Oke. Gitu. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Biasanya kan kalau bioskop sebelah atau media mainstream nanyain kayak kalian karakternya gimana? Tidak ada di sini, tidak ada pertanyaan nanyain karakter, nggak ada. Coret kalau kita ada. Tapi pertanyaanku adalah, Yayas, mental kamu aman? Kayaknya itu tuh harusnya nggak ditanya ke aku doang ya. Iya, kayak nggak lihat nih kita langsung kayak kita kuat, kita bisa. Kita bisa. Atau mungkin pertanyaan untuk dirimu sendiri. Enggak juga sih. Yang tapi nggak selesai nonton trailernya itu kan. Iya, betul. Gimana kita yang di situ? Gimana kalian? Gimana? Tapi ya udah, makanya Yayas dulu deh. Yayas gimana mental aman? Sebenarnya ya dengan proses syutingnya dan orang-orang yang di dalamnya mental aku sangat aman. Betul. Kecuali nih pas kita udah masuk ke dalam set rumah itu, yang kita berminggu-minggu take di rumah itu terus, muter-muter di situ-situ terus. Aku sama Hana sampai masuk ke set itu udah langsung kayak buang nafas gitu. Terus ya, karena saking udah bosan, bukan bosan ya, kayak di situ terus ruangan setiap hari. Dan ditambah lagi karena scene kita banyak malam, masuk ke ruangan itu gelap. Jadi kita nggak tahu pagi siang malam. Iya, kayak udah lupa tanggal. Cukup membuat disorientasi dong ya. Lumayan. Maksudnya ya. Betul. Hana, bagaimana keadaan mentalmu setelah syuting ini? Tapi benar sih, karena kru dan pemainnya sangat-sangat menyenangkan. Jadi apapun kayak beban mental yang dihadapi selama syuting, kita rasanya lebih ringan gitu. Karena menyenangkan banget deh. Ini kayak ini anak manis banget yang ngirim surat terakhir gitu untuk kayak perpisahan. Kan pengen nangis sih walaupun syutingnya lumayan challenging tapi rasanya masih pengen lanjut gitu. Mau lanjut nggak? Di rumah kalau nggak di rumah itu. Oke. Kepada BOD Sorop, BOD MD kalau mau lanjut Sorop 2 atau boleh silakan. Mbak Upi mungkin kalau mau nulis Sorop 2. Kalau mau Sorop 2, tadi kata Yayas, jangan di rumah itu. Wah, berarti ada tempat lain yang mungkin bisa nyambungin ke kota lain. Berarti kalian dari Surabaya ke ceritanya kan ke Solo. Kampung ke Solo kami ceritanya di Solo. Oke, sip. Gitu. Jadi tapi ya itu kan kita ceritanya awalnya emang sudah dipindahkan, diasingkan ke kota lain karena di situ ada cerita yang cukup apa ya, bikin trauma gitu kalau kata anak sekarang. Cukup traumatik ya, mental health ya. Iya. Aduh. Coba. Kakak Hana. Awal tahun main itu yang dicoret pertanyaan beneran yang ditanyain gak sih? Beneran. Pertanyaan main bowling. Iya. Kakak Hana, kamu mengawali awal 2024 dengan horor, benar gak sih? Salah. Kamu kurang riset. Take 2. Kakak Hana, awal tahun 2024 tuh main horor gak sih? Enggak ya? Enggak. Kapan tuh main horor? Bagus. Kapan di 2024 main horornya di bulan? Pas di Sorop ini berarti di bulan, kita syuting bulan Juni ya? Juli sampai Agustus karena kita upacara 17-an tuh waktu syuting. Betul. Agustus nih ya syutingnya. Ya. Berarti ini horor kamu di tahun ini? Hororku di tahun ini cuma ini. Keren sekali Mbak Upi, terima kasih sudah mengajak. Sudah meyakinkan Kakak Hana untuk bermain Sorop tahun ini. Love Mbak Upi. Kalau nggak karena Mbak Upi, mungkin. Mungkin aja. Aku lanjutin deh, kalau bukan karena Mbak Upi. Jadi nanti Yayas juga jawab ya. Gimana ceritanya kamu dapat peran Hanif? Hanif cool banget ya namanya. Betul. Semuanya tuh tertipu. Bahkan aku mengira waktu baca sinopsis, aku sebagai istri, kakakku Hanif gitu. Ternyata Hana Hanif. Hah? Hana Hanif ini nggak salah. Ini Hanif bukan cowok, nggak, Hanif itu perempuan. Jadi nama panjang itu Hanifatun Rosiah namanya. Hanifatun Rosiah. Rosiah. Kayaknya ini ada Hanif apa gitu. Benar namanya Hanifatun Rosiah. Hanifatun Rosiah, cewek banget. Sebenarnya. Jadi gimana kamu lagi di mana, lagi ngapain gitu waktu
Ditawarin ya? Ditawarin. Waktu itu memang ditawarin langsung siapa yang menghubungi ya, aku pun lupa, kayaknya casting directornya. Terus ditawarin, oh iya Mas Jahur, ada casting director kita yang sangat lovely, yang mengurus kita sampai manis, terlalu manis pokoknya. Ini harus dikasih kredit buat Mas Jahur, Kakak Jahur. Kakak Jahur. Kakak Jahur. Fotonya di sini, Jak. Kakak Jahur. Tolong ya, fotonya dimasukin. Ya, harus sangat manis kredit. sekali nih casting director kita nih. Bener, yang sayang menyayangi kami semua di lokasi, mengurus kami beserta timnya. Udah ya kebanyakan di situ. Terus ngabarin nih, ngabarin lah, Hana ada nih ditawarin horor tapi gitu kan. Sebenarnya emang momen itu aku kayak lagi pengen istirahat dulu dari horor karena bukan kenapa-napa, tapi karena emang menurutku main horor itu nggak gampang, sangat capek gitu, maksudnya prosesnya gitu kan, emosi yang digunakan juga besar, terus syutingnya juga pasti kebanyakan malam gitu, itu tuh capek gitu. Tapi ini sutradaranya Mbak Upi, dan ini akan menjadi film pertamanya Mbak Upi. Debut dia ngederek horor kan? Iya. Nah, terus. Dan yang menulis skrip juga Mbak Upi. Itu adalah udah oke, ini sangat menarik banget nih gitu. Dan dilihatnya maksudnya berdasarkan kayak unfinished thread-nya dari Simple Man. Berarti kan di sini ada kesempatan untuk tahu endingnya seperti apa kan. Iya. Itu juga jadi salah satu yang akhirnya kayaknya menarik. Plus ini proyek pertamaku dengan MD. Wow. Gitu. Aku cukup penasaran bekerja bersama MD juga gitu. Karena konon katanya MD kalau bikin horor. Kembang api dong, Jak. Kembang api. Nah, itu kembang api tuh Yayas tuh udah kembang api. Nggak, soalnya gitu Yas. Kamu inget kan, aku kalau nge-request, Jo editan ini dong, gini. Nggak mau Tapi kalau case yang request, mau dia terus. Iya, kembang api. Terus ada Pak De Hoyer dari atas Sino. Ada apa? Pak De Hoyer. Oh, udah Pak De. Ada Pak De-nya keluar dari layar Sino. Sino, itu kata yang dia ucapin ya? Betul. Ikoniknya. Ikoniknya. Yas, lagi di mana, lagi ngapain waktu kamu? Yas, sorop yuk. Gitu. Ke Mama ya? Lagi di mana dan ngapainnya aku nggak inget sih sebenarnya exactly-nya gimana ya. Cuman kurang lebih prosesnya sama kayak Kak Hana, aku memang sama MD tuh udah berapa kali hampir mau diajakin project tapi memang belum berjodoh aja gitu kan. Sampai akhirnya ditawarin Sorop ini, dan awalnya pun aku terhadap Sorop ini juga sama kayak Kak Hana, masih kayaknya mau ngasih waktu deh dari satu horor ke horor berikutnya karena penayangan film kan sekarang lumayan cepet ya gitu. Takutnya memang kalau kita memang ngambil Sorop ini berdekatan banget sama film yang kemarin gitu kan, takutnya gitu. Cuman dan karakter adik kakak di beberapa hororku sebelumnya kan aku dapat banyak tuh adik yang kayak adik kakak dan ngelihat kakaknya kayak cowok nih, adiknya cewek. Bahkan sampai pada saat aku bikin video casting aku masih gini, namanya Hanif. Tapi kok aku manggilnya Mbak ya? Ini kayaknya salah deh. Aku sempet baca skripnya sampai muter nih, tolong diedit ya. Diedit muter, bagus, ada terima kasih ya. Ada pusing-pusingnya gitu. Bagus, terima kasih ya. Terus akhirnya pada saat datang casting baru kayak, ini Hanif tuh perempuan juga gitu. Baru akhirnya kayak, sekarang aku nangkap gitu. Dan pada saat tahu Mbak Upi yang menulis dan Mbak Upi yang mendirect, kayaknya nggak ada alasan untuk kayak untuk kayak bahkan mikir 2 kali juga kayaknya jangan deh. Gitu. Kayaknya malah ayo pengen aja banget gitu. Iya. Dan emang bener tuh waktu kita baca skrip. Dan udah ketemu gitu, nggak salah nih milih ini gitu ya. Bener. Kalian berdua ini pertama kali sama Bobi? Betul. Aku pertama kali. Yes juga? Aku juga pertama kali. Nah, kita akan menjadi orang Indonesia sesungguhnya, yaitu ngomongin orang yang tidak ada di tongkrongan kita. Mari. Bagaimana rasanya berkarya bersama Bobi? Best. Rock sesuai dengan namanya benar. Sesuai. Iya. Benar. Lagi dong apa gitu kayak. Lagi dong. Nggak maksudku. Soalnya emang penasaran banget gitu ngelihat lah Mbak Upi ngederek horor nih debut gitu. Terus aku pas dikasih tahu sama Rifki kan gitu, nanti ada Sorop gini-gini. Terus nanti direkturnya Mbak Upi gitu. Kayak gimana ya gitu. Tapi Mbak Upi tuh sangat terbuka dengan diskusi. Jadi ada dan emang penulis kan. Aku ingat ada satu momen kita duduk bersama reading pertama kali, kita baca tuh bener-bener setiap scene-nya kita bisa ngerasain langsung. Kayak goosebumps, kayak seremnya adegan itu kita udah bisa langsung kayak imagining itu scene-nya akan seperti apa gitu. Dan di ending cerita, karena kita kan juga itu kan unfinished thread kan, dan diselesaikan oleh Mbak Upi dan bersama timnya juga. Pas selesai itu kita,
tutup, cuma lihat-lihatan, bengong. Hancur dibuat kayak gini gitu. Wow. Penasaran kan? Penasaran kan? Kebayang. 19 Desember guys. 19 Desember. Nah, sama itu Terus, kayak yang menarik juga, misal kayaknya untuk memperkuat karakter kita ngasih masukan dan karena Mbak Upi penulisnya ya, jadi dan diterima dan langsung diganti skripnya dan disesuaikan dengan yang masukan kita. Jadi itu tuh kayak kita ngerasa jadinya involve juga di dalamnya dan apa ya, kayak jadinya emang berasa banget karya bersamanya gitu. Betul. Jadi perasaan dari Hana berkarya bersama Mbak Upi tuh kayak jadi ikutan ini sangat kolaboratif gitu. Yes, mau nambahin? Kalau aku yang stand out juga adalah pada saat kita proses syutingnya, terus kita lihat playbacknya, Sorop ini tuh visually bagus, kayak eye pleasing banget, cantik walaupun horor. Iya, menurut aku juga setengah. Maaf aku potong, trailer yang gak kelar aku tonton itu pucet gitu kayak, wah ini sih kayaknya nggak bener deh. Horornya gitu kayak dapet banget berasa ya. Gitu ya. Terus eye pleasing. Iya bener-bener eye pleasing, bahkan ke baju-baju kita tuh dibikin very cocok sama Hanif dan Isti. Tetap cantik, tetap apa ya, nontonnya tuh tetap enak, nggak. Jadi walaupun situasinya tuh kayaknya chaos di dalam rumah, tapi pada saat syuting tuh penempatan kamarnya tetap cantik, rumahnya tetap cantik gitu. Itu jadi, plus point banget sih secara gitu. Visual tuh. Secara visual bagus banget. Oke, ini DOP-nya siapa? Mas Robi. Mas Robi namanya. Terima kasih Mas Robi. Foto juga nggak sini? Ya. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Duar gitu di sini. Udah. Iya, ada gitu ya, duar. Atau kan kita lagi ngomongin Mbak Upi terus kupingnya merah gitu. Oh, Mbak Upi. Iya, karena Mbak Upi lagi kita omongin. Lagi kita omongin. Oh iya betul. Jadi panas. Terima kasih. Nomor selanjutnya. Kalau tadi ya sempat mention, film-film sebelumnya itu kakak adik kan. Ini berarti soal keluarga ya. Aku kan nggak mau nanya tadi, udah janji. Tidak akan memberikan karakternya seperti apa. Tidak kan? Ini berarti tentang keluarga ya. Iya, betul. Teman seru CGV itu akan ngerasain apa sih tentang keluarga kalian ini gitu? Selain tadi visually eye pleasing gitu, terus kayak keluarganya kayaknya kasihan deh. Gitu. Kayaknya banyak deh keluarga banyak ya. Karena emang ini sebenarnya mungkin konfliknya cukup dekat, tapi mungkin dibuat lebih ekstrim pastinya, namanya juga film kan. Tapi sebenarnya mungkin terjadi gitu, tapi mungkin dalam bentuk yang tidak se-ekstrim itu, karena ini masalah yang kita hadapin banget sebenarnya sehari-hari dan mungkin banget terjadi juga sama orang-orang terdekat kita, dan mungkin chemistry, kedekatan, perjuangan adik dan kakak bagaimana untuk bisa survive itu juga bisa kalian rasain gitu sih ya. Di situ kedekatan adik kakak yang dimana kami berdua berusaha untuk bisa survive deh dengan masalah yang sebenarnya timbulnya dari orang terdekat juga gitu. Yang bahkan dia nggak sadar kalau dia menyakiti orang gitu awalnya, tapi efeknya jadi sebesar itu. Iya, dan itu ya di sini kita belajar. Mungkin kadang kalau kita deket sama orang, kita jadinya ngerasa ayo udah deket, kita we take it for granted. Jadi ngomong bercanda ngasal. Sekarang lagi bercanda itu bahaya kan sebenarnya. Jangan berbalik. Jangan bersembunyi dari kesalahan dengan bercanda. Cuman bercanda kok, jangan cuma bercanda. Es teh manis tuh. Jadi tapi itu maksudnya sebelum mengatakan sesuatu lebih baik stop and think, apakah kita itu penting, necessary nggak sih untuk menyebutkan itu? Apakah orang tersebut bisa menerima bercanda kita, atau karena nggak ada yang tahu orang itu mungkin lagi ngalamin apa di belakang sehingga kita nge-trigger sesuatu yang mungkin bercanda. Tapi jadinya efeknya orang itu bisa melakukan hal yang mungkin di luar nalar kita gitu. Itu dia. Quotes by Hana Malasan. By Hana Malasan. Apa juga namanya? Iya, bisa diomongin, belum tentu perlu diomongin. Mic drop. Wow. Ini apa ya kita ya? Tapi itu sebenarnya inti juga film itu. Ini intinya Sorop tuh itu ya gitu, kayak apa? Curhat banget kata ibunya. Oh iya, memang kok. Girls. Girl. Aku pengen nanya, kalau beneran gampang, jawab gampang ya. Susah nggak ngedalamin Hanif dan Isti? Yayas dulu deh, susah nggak ngedalamin Isti? Yayas ngedalamin Isti susah nggak? Kalau gampang bilang gampang. Susah karena
secara bahasa aja kita pakai aksen Jawa. Aksen Jawa. Solo tadi ya? Iya, tapi kita bikin lebih general aja. Lebih sih. general aja, Nggak hanya dibikin aksen. spesifik. Itu pertama karena kita kan harus ngomong berdialog dengan aksen itu, aksen yang nggak biasa kita bicarakan kan sehari-hari. Jadi kalau itunya belum enak, kita belum terbiasa, akhirnya esensi dari dialognya juga kadang-kadang kita jadi kayak, ini bener nggak ya? Jadi takut-takut ngeluarinnya gitu kan. Apalagi aku nggak punya kakak, jadi aku anak tunggal di sini harus survive bareng sama kakaknya, punya background keluarga yang cukup traumatis. Tapi di sini kan digambarinnya nanti di filmnya adalah yang ngalamin hal traumatis adalah kita pada saat 10 tahun yang lalu. Nah nanti pada saat kita di film, orang ya taunya sebagai Hanif dan Isti yang punya trauma, tapi kita nggak ada gambaran pada saat itu, maksudnya kita berdua nggak ngalamin kan, kalau Yaya sama Kak Hana nggak ngalamin, yang ngalamin karakter kecilnya. Jadi collecting puzzle itu, terus juga secara bahasa itu lumayan butuh waktu. Iya betul. Jadi kalau Yayas mah karena tunggal ya, jadi kayak biasa apa-apa sendiri, terus tiba-tiba di sini tuh meranin karakter yang oh ya harus sama Mbak ya gitu. Mbak Hanif. Iya, apalagi kalau Isti ini benar-benar nempel sama Mbak Hanif. Sementara aku tuh even sama temenku walaupun yang nempel tapi bukan yang clingy banget. Kalau ini kan kayak clingy banget kan. Gitu. Terlihat dari tadi kalian sangat adik berkakak. Iya. Kasih hati-hati di sini ya. Oh hati jatuh request lagi, bagus. Yang lucu juga aku tuh biasanya susah langsung nginep ke rumah. Aku bahkan sahabatan sama temanku baru nginep tuh mungkin setahun setelah kita kenal baru aku berani nginep. Ini pertama kali kita sampai Banyuwangi, aku udah diculik. Ayah kamu nginep sama aku. Gitu. Iya, jadi kita tidur sekamar. Untuk chemistry bonding ya. Chemistry bonding. Lucu banget aku nemenin Kak Hana meditasi. Iya, meditasi pagi-pagi bareng. Meditasi. Sebentar. Karena meditasi kamu ngapain? Aku meditasi juga. Tapi kayak 10 menit sebelum meditasinya selesai, alarm aku bunyi kenceng banget, aku malu. Aku langsung kayak, ya ampun aku pengen keluar dari kamar ini. Gitu. Sangat mengganggu. Bener lagi bersih, tot. Oke. Terus lanjut lagi. Inilah video meditasi. Iya, ini video meditasi. Dan alarm bunyi. Dan alarm bunyi, ada titit, ada handphone gitu ya, terus saya bunyi. Ana, kamu punya siblings nggak sih? Kan, punya. Berarti kamu nggak sulit untuk menjadi Mbak Iya, Hanif? mungkin udah punya bayangan punya adik seperti apa. Plus maksudnya sebenarnya ya aku merasa Yayas juga sangat gampang untuk aku kayak dapetin untuk bonding dan untuk dapetin chemistry-nya nggak susah bagian itunya. Tapi mungkin challenge-nya sama ya, lebih ke bahasa, lebih ke yang teknis seperti itu sih yang akhirnya jadi challenge. Gitu. Oke. Nah, pertanyaan aku selanjutnya sebenarnya masih sama-sama tadi gitu. Aku kenapa bilang kalau gampang bilang gampang? Karena menurut aku kalian adalah aktor yang sangat baik gitu. Kalian sering main horor gitu. Jadi kayak horor gampang nih. Pertanyaanku adalah sebenarnya simple. Dari project-project horor kalian yang sudah kalian mainkan dengan sangat baik gitu ya. Masih pas datang ke set serem tuh masih suka anjir serem. Masih gitu nggak? Masih ada? Jelas. Masih sih. Masih sih. Serok nih gimana sih setnya kalian begitu nyampe Masih sih. Hai Dewan gitu. Kayak setnya, tapi untungnya kita nyampe siang kali ya kalau aku ya, siang. Jadi terang. Tapi emang rumah itu rumah Belanda yang sudah ada sejak tahun 1800-an gitu. Jadi kayaknya bohong kalau kita tidak merasakan aura-aura yang yang begitu. Kita sampai 2 kali tumpengan untuk project ini. Fun fact. Ada 2 kali tumpengan, tidak tahu alasannya apa. Tahu sih tapi nggak mau share aja. Justru itu yang bikin deg-degan karena tiba-tiba kita kayak kita tumpengan lagi hari ini. Iya. Kita nggak dikasih tahu, tapi sejujurnya kita pun tidak dikasih tahu. Cuman kayak ya udah deh gitu. Ya udah kita yang penting ya udahlah aku tahu itu, ya udah kita kayak balikin lagi, ya udah niatnya untuk bekerja, kita hanya ingin berkarya, semoga didukung ya teman-teman di sini, gitu. Wah, betul. Lebih gitu. Kalau Yas gimana pas pas nyampe nih? Itu udah masuk, terus udah kondisinya banyak adegan malam, terus juga jadinya banyak ada beberapa momen yang ditutup kain hitam, terus adegan kita tuh mostly yang kayak lari, terus kita ketakutan gitu kan. Jadi kayak, jadi udah
langsung berasa capek gitu Baru baru masuk capek, ke udah rumah itu. capek. Iya, baru masuk ke dalam rumah itu udah kayak Iya, iya. wah ini capek banget sih, udah kayak boleh nggak kita keluar dari Iya. rumah ini gitu. Rasanya emang di dalam rumah itu rasanya emang berat sih. Tapi Iya. jadinya ngebantu ya. Ngebantu banget. Sebenarnya ngebantu banget untuk kita bermain juga. Tadi kan kalian ngebahas Yayas berarti kalau Kahana nyampenya siang, Yayas nyampenya malam berarti? Enggak siang juga. Siang juga, tapi Kita- udah ditutup-tutup kain gitu. Iya, ada beberapa momen yang memang udah ditutup kain. Yayas digantung-gantung nggak? Oh iya, kita digantung, Iya kan seperti dilihat di ditarik. trailer. Ditarik, Udah sampai situ digantung, belum? udah belum. Udah, Benar. itu Udah, doang. udah. Udah aku kayak, ya udah stop aja ini pasti Ini sama udah. fun fact juga. Fun fact lagi, Fun karena fact keakraban lagi. kami, fun fact-nya banyak. Kayaknya bisa dibilang di beberapa project sebelumnya, bahkan mungkin buat Kahana juga, gitu yang horor ya Kak. Sorop ini tuh yang lumayan capek secara fisik juga. Banyak technicalnya yang harus kita lakuin bareng. Iya, benar. Yang even pada saat latihan tuh udah kayak, wah harus banyak trial and errornya dulu sampai kita Iya. nemuin titik nyamannya dan amannya untuk ngerjain pada saat di set tuh gimana Iya. gitu. Even sampai di set harus masih banyak lagi trial dan Iya, errornya. masih harus di-adjust lagi Lagi dan adjust lagi Ya, itu- dengan medan rumahnya yang Iya. yang Kayak gitu ya. yang kayak gitu. jadi emang banyak sling gitu ya pastinya Banyak dan banget. nanti bisa dilihat karena hasilnya semoga sesuai dengan perjuangan Betul. kami. Amin, amin. Kalau dilihat dari trailer sih, Yang nggak ada di trailer banyak banget sih Iya. serunya. Yang kita sampai kok Mbak Pi bisa kepikiran gini Iya. ya? Mantap sekali. 19 Desember bro. Sebentar, kalian berdua digantung kan? ada sling. Ada Iya, ya. kalian berdua di sling. Nggak pakai sling. double. Enggak, kita nggak pakai. Ada Ada hanya disediain, Disiapin, tapi tapi- akhirnya eksekusinya kita berdua yang ngelakuin. Ya. Keren sekali bro. Tepuk tangan itu editan tepuk tangan boleh nggak? Oh, buat. Plak, plak, plak. Lihat nggak mukanya? Kalau kalian pasti senyum. Kalau aku sama gimana? Itu teriakan. Oh, bahan itu nih, teriakan bahan itu. nih. Bahan nih. Pasti. Masih pertanyaanku masih tentang film horor yang sudah kalian jalani termasuk Sorop. Apa satu aja keunikan kayak waktu kalian syuting gitu? Belum pernah nih di hororku sebelumnya. Kalau dari aku karena ini ceritanya yang jadiin kita inspirasi belum selesai ya. Terus kita Iya. harus membuat filmnya. Terus gimana kebayang, juga kebayang. agar pembacanya juga interested untuk menonton filmnya gitu kan. Karena sebelumnya aku udah lumayan udah jadi ceritanya. Kalau ini kan unfinished Iya. kan. Sebenarnya yang beda banget tuh itu kayak ini unfinished thread. Jadi orang penasaran dan hanya bisa tahu ketika nonton Ketika film ini nonton, endingnya iya. seperti apa. Belum tentu ada endingnya juga. 19 Desember. Apakah endingnya memuaskan kamu? Atau malah we want more. Iya, dua-duanya bagus. Jadi nggak apa-apa. Pokoknya nanti 19 Desember, Betul. kalau kalian want more, kalian banjir di DM-nya Mbak Upi. Mbak Upi kalau nggak diterusin, saya kasih petasan rumahnya. Aduh. Best day on set-nya deh. Best day on set, ingat nggak? Aduh. Bukan nggak boleh first day, nggak boleh last day, ayo. Aku itu deh 17 Agustus sebelum kita syuting kita janjian semua pakai kostum yang lucu-lucu, ada yang pakai seragam SD, SMP, SMA. Terus kita upacara dulu, beneran. literally upacara dulu bener-bener kayak spare waktu untuk kayak merayakan negara kita ini, lalu kita mulai syuting. Itu aku tambahin. Jadi karena kita syuting dan biasalah kejadian-kejadian kayak HT bocor gitu-gitu kan. Di 17 Agustus itu juga ada hukuman yang 3 kali HT-nya bocor disuruh nyanyi lagu daerah. Lagu daerah pokoknya yang Indonesia Yang ya. Indonesia mereka harus nyanyiin Itu di lucu. depan orang rame-rame. Berarti kru nih ya yang bocor ya? Kru yang bocor. Yang bocor. Siapa yang kru apa ya? Departemen apa yang bocor? Kalau nggak salah ID 3 kita ya. Ini 3 Wow, kita ya? Edi Nyanyi ya? yang bocor. Nyanyi ya? 3 kita Iya, ID 3 kita juga Kita nyanyi salah deh satunya kayaknya, aku lupa-lupa siapa aja yang nyanyi. Cuman itu jadinya maksudnya hukuman tapi menyenangkan gitu kan. Jadi bikin gitu. Dibuat fun. kalian waktu di set tuh memorable gitu Iya, ya, gitu ya. banget sih. Itu lucu ya? Itu lucu, seru sih. itu memorable menyenangkan. banget. Kalau memang memorable syuting di Sorop kali ini, berarti
3-3 berarti apa dua kata biar jadi satu kalimat atau bebas saja? Bebas saja ya. Oke, sambung kata. Enggak. Describe Sorop tuh dalam 3 kata deh. Filmnya atau projectnya? Filmnya. Sorop in 3 words. Oh gini aja deh, cantik-cantik tapi disturbing. Wih. Karena itu dari kemarin yang ada di pikiran aku adalah keyword dari Sorop, itu yang bahaya. Film itu cantik tapi disturbing banget. Iya kayak kamu bilang bajunya bagus, kamarnya bagus, visually eye pleasing, tapi Yayas digantung tuh pakai baju putih. Itu tuh yang bahaya kan, tiba-tiba masuk ke dalam ombak keluarga Sorop ini. Iya. Bener loh, kayak Pak D itu bagus loh sebenarnya, tapi creepy gitu. Kan bentuknya masih yang manusia. Masih manusia tapi pas kita intip indah tapi serem gitu. Pas kita intip dari lubang pintu, kunci. Stop, lock langsung HP saya selesai, saya interview aja. Nggak jadi, nggak mau diterusin. Hana. Apa ya? Sorop in 3 words. Kalian akan penasaran. 3 kata kan? Betul. Iya. Kalian akan penasaran. Mantap sekali. Ini 12-nya jadi kan? 12-nya jadi kan? Oke, kita 11 itu Yayas mau ngomong apa sama Isti, Hana mau ngomong apa sama Mbak Hanif. Waduh. Silakan. Ini waktu dan tempat kita persilakan. Mengingatkan aku belum say goodbye sama Hanif. Oh my God, selama itu? Iya. Karena aku langsung, bener. pergi, iya. Kalau Isti, apa ya? Wah, susah lagi. Iya. Susah. Kalau Isti apa ya? Ini Yayas ke Isti, Hana ke Hanif. Oke. Kayaknya aku kalau ngomong untuk Isti aku bingung, tapi point of view Yayas terhadap Isti aja boleh nggak? Boleh. Kayak Isti tuh sebenarnya lucky banget punya Mbak Hanif. Karena bener-bener walaupun dia besar gitu, tanpa kedua orang tuanya, tapi Mbak Hanif bisa jadi kakak, bisa jadi mama, bisa jadi papa, bisa jadi best friend-nya dia. Pokoknya semua tuh bisa rely on Mbak Hanif gitu. Terus punya kakak yang bisa ngejagain, bisa sayang, terus bisa nemenin kemana-mana tuh kayaknya privilege banget sih gitu, punya adik kakak relationship yang baik, terus yang bisa saling support tuh itu keberuntungan banget buat Isti. Terus apa ya, untuk punya kakak yang rela untuk ngelepasin mimpi-mimpi dia supaya adiknya yang bisa mewujudkan mimpinya juga menurut aku itu sweet banget sih. Jadi Isti walaupun dia memang besar, keluarganya nggak utuh, tapi dia punya kakak yang bisa bikin Isti jadi utuh gitu, jadi nggak ngerasa sepi, nggak ngerasa ada yang bolong gitu kan, semua udah diisiin sama Mbak Hanif. Manis banget nggak? Iya. Waduh. Jangan nangis dong. Iya. Nangis ya. Iya. Tisu. Hana, silakan ke Mbak Hanif mau ngomong. Ke Mbak Hanif ya. Aduh, Hanif dulu aja dikit ya, satu pesan buat Isti mungkin ya kalau Hanifnya. Oke. Terima kasih sudah menjadi alasan aku untuk hidup kalau dari Hanif ke Isti. Karena Isti adalah alasan Hanif untuk lanjutin. Sesimpel itu sebenarnya. Aku Meleot gitu. Bener-bener Dikasih lelehan-lelehan. Waduh, dikasih ngeditnya lelehan lagi. Tapi ya benar. Ya kan itu. Tapi mungkin kalau Hanif ke Isti, siapa? Hana ke Hanif. Mungkin terima kasih sudah memilih Hana untuk memerankan Hanif. Udah percaya dengan ragaku untuk memasukkan jiwamu. Dan ya intinya gitu kan sebenarnya, lebih ke itu. Jadi terima kasih sudah memilih dan bye-bye. Jangan nempel lama-lama ya. Obrolan internal nih kayaknya. Jangan nempel lama-lama. Saya nggak tahu tuh ada gitu. Berarti itu proof kalau Hanif dan Isti tuh nempel banget. Karena susah loh sampai berapa bulan baru karena kepikiran untuk bye-bye sama Hanif. Bener juga belum. Wow. Jadi tadi tuh sebelum bye-bye kita lagi ngobrol sama Hanif sebenarnya. Nggak sama Kak Hana. Yuk pulang yuk. Nah, boleh udah enggak? Ini tempatnya, restorannya mana sepi lagi. Belum buka ya? Nggak rame orang nih.
Langsung 12 ya. Oke. Ini 12 nih terakhir untuk Hanif Apa nih? spesifik. Guys, ya sudah baik-baik aja udah. Ini Hanif dulu nih. Kenapa malah minta pulang di akhir? Kenapa nggak di awal? Waktu diajak pulang sama Bude. Gitu. Ayo. Kita kayak reka adegan seolah-olah waktu diajak sama Bude di awal kan Bule kan. Bule di awal pulang ke Banyuwangi itu kan. Kita ditelepon tapi di sini kita responnya adalah menolak untuk pulang. Oke. Ayo. Jadi ini kita tutup dengan video ini ya. Oke. Jadi Ala-ala Gen Z ya. Suruh pulang nih ya. Sip. gini pakai dialek Jawa ya. Oke. Kayak Sikat. Loh, aku kan dulu wong Jawa. Ayo pulang nih Pak Demu gitu ya. Oke. Pak Demu nih sakaratul maut manggilin namamu gitu. Oke. Nif, Pak Dehoir, sakaratul maut. Kamu sama istri pulang ya, Dok? Ya. Telepon ya. Dari kring 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 gitu. Aduh, bagus banget. Saya suka kayak hari ini dan yang di belakang yang suportif sekali. Backgroundnya bisa diganti rumahnya Hanif dan Isti ya. Backgroundnya ada Mana Mas Editor? posternya. Saya suka sekali Rumah kayak Hanif Sari dan kita Isti. edit terus. Supaya kita interview Ceritanya semua film-film sebelum Andy. telepon, sebelum kring kring kring, Hah? ada lagunya Avril Lavigne. Kita lagi kayak nyanyi lagu Avril Lavigne. He was a scared boy. She says he a little boy. Na 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 na. Kring 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 kring. Hanif, Apa Mbak? Hanif Isti. Siap. Hanif Oke. Isti. Iki boleh. Iki pademu sakratul maut. Mulai Nduk, Mbak. Dia manggil-manggil namamu. Piye, Nduk? Aku mau ke Jakarta loh. Halo, Hanif Isti. Ya wes, kamu yang ngomong. Bule. Ya Isti, piye. Gelem tau? Ayo pulang Banyuwangi nih. Duh, boleh kebetulan aku tuh ada lomba di mana di Jakarta. Jadi kita gak bisa ke rumah dulu. Iya terus udah bayar mahal banget bule. Jadi kayaknya belum bisa pulang. Boleh mau ikut kita aja nggak ke ibu kota? Mending kita ke Jakarta yuk. Cagandang. Lomba apa tuh iki? Lomba apa sih? Lomba ini loh. Ini ke Banyak-banyakan tiket nonton sorop. Bagus. Mantap. Kamu juaranya. Terima kasih sudah mengobrol bersama. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman yang ada di belakang, mamanya Yas, Masku, terima kasih. Segera peruan bertugas. Terima kasih MD. Maju terus film horor Indonesia. Terima kasih. Subscribe, komen. Oh kita dedahnya gini, bye sinom-sinomku gitu dong. Bye sinom-sinomku Oke. ya. 3, 2, 1. Bye sinom-sinomku. Sino. Mreniondo. Maaf banget subscribe-nya nggak jadi. Enggak, tapi kalau aku di posisi gitu, Pade, Iya. kayak gimana ceritanya pokoknya cabut pokoknya. Iya, aku avoidant, maaf. Pade. Iya. Nah ya, subscribe-nya nggak jadi. Nggak apa-apa. Nggak usah, udah pasti subscribe habis nonton episode kita. Ya. Der. Hai teman seru CGV, jangan lupa nonton film Sorot Tanggal 19 Desember. di bioskop kesayangan kalian. Jangan nonton cuma sekali, harus nonton 2 kali, 3 kali, 4 kali, ajak semua teman-teman kalian. Bapak-bapak nih jempol. Ya udahlah.